Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, gempa tektonik berkekuatan magnitudo 5,2 mengguncang Lombok Barat Selasa siang waktu setempat. Gempa menimbulkan kepanikan warga dan kerusakan bangunan, namun tidak ada laporan korban jiwa dalam bencana ini. Inilah suasana kepanikan pasien dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat saat gempa bermagnitudo 5,2 mengguncang. Pasien dan keluarga berhamburan menyelamatkan diri karena khawatir tertimpa reruntuhan bangunan. Sementara para tenaga kesehatan berjibaku untuk mengevakuasi pasien ke tempat yang lebih aman. Kuatnya getaran gempa terasa lebih dari 10 detik dan bahkan terasa hingga Lombok Timur dan Tabanan, Bali. Tak hanya mengakibatkan kepanikan, getaran gempa juga mengakibatkan kerusakan bangunan. Sejumlah rumah runtuh diguncang oleh gempa. Beruntung warga sempat menyelamatkan diri sehingga tak tertimpa bangunan yang ambruk. Sementara tak ada laporan korban jiwa dalam gempa ini. Meski demikian, warga dihimbau untuk waspada akan potensi gempa susulan. Selamat sore, ini bekas gempa barusan. Rok, Pawan. Balik. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca gempa, kita sudah terhubung dengan kontributor BTV, ada M. Awaludin. Selamat malam, Awaludin. Selamat malam, Didis. Awaludin, masih adakah gempa susulan hingga malam hari ini yang kemudian dirasakan di sana? Ya, dapat saya laporkan untuk sampai malam hari ini belum ada gempa susulan seperti yang terjadi pada pukul 16 waktu pukul 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah sore tadi. Dan dapat saya laporkan bahwa kerasnya goncangan gempa tadi sekitar 11 waktu Indonesia Tengah membuat warga itu berhamburan keluar dari rumahnya karena guncangannya cukup besar dan cukup lama, sekitar 10 detik. Seperti yang pernah terjadi pada tahun 2018 yang lalu, Didit, ini membuat trauma tersendiri bagi warga masyarakat yang ada di Pulau Lombok. Oke, ada trauma sendiri yang dirasakan oleh warga di sana karena gempa ini juga pernah terjadi tahun 2018 yang lalu. Bagaimana kemudian warga yang terdampak, apakah mereka sudah mengevakuasi diri mereka atau seperti apa, dan apakah ada posko pengungsian di sana? Ya, dapat saya laporkan bahwa belum ada warga masyarakat yang mengungsi karena bangunan yang masing-masing bangunan yang ada di rumah mereka di Pulau Lombok sendiri maupun di Sumba juga belum ada informasi pengungsian. Namun dapat saya laporkan bahwa karena ada trauma tersendiri, warga lebih memilih tidur yang di ruang, tidak tidur di kamar mereka masing-masing karena masih trauma akan ada gempa susulan berikutnya. Oke, sejak tadi gempa pertama kali mengguncang pukul 16 waktu Indonesia Tengah, bagaimana untuk aktivitas warga di sana? Apakah masih berangsur normal atau seperti apa? Ya, dapat saya laporkan bahwa untuk aktivitas warga masyarakat sudah mulai normal seperti biasa. Namun pada malam hari ini mungkin ada sebagian masyarakat seperti yang ada di belakang saya ini adalah masyarakat lebih memilih tidur di ruang tamu maupun di teras rumah mereka masing-masing karena mereka takut ada gempa susulan. Didis. Oke. Wilayah mana saja, Awaludin, yang paling parah terdampak gempa sore tadi? Untuk wilayah terdampak itu adalah di Kabupaten Lombok Utara. Seperti ya tadi ada beberapa pasien di rumah sakit juga terpaksa dibawa ke luar ruangan karena kerasnya goncangan tadi dan cukup lama sekitar 10 detik tadi sehingga pasien-pasien dibawa ke kedua ruangan untuk mengantisipasi adanya korban jiwa. Didis. Oke, bagaimana dengan listrik dan juga saluran telekomunikasi di sana? Apakah terputus saat ini? Saat ini untuk listrik sudah tidak ada gangguan apapun maupun telekomunikasi, semuanya lancar, listrik juga tetap menyala.
Oke, baik. Kami harapkan tidak ada lagi gempa susulan yang terjadi sehingga tidak ada korban yang jatuh begitu ya akibat dengan bencana ini. Terima kasih atas informasinya, Awaludin. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati di sana.